Waalaikumsalam. Silakan masuk. Makasih Kak. Silakan duduk Kak. Makasih Kak. Sebelumnya ini dengan siapa ya? Saya Medina Permatasari Kak, biasa dipanggil Dina Kak. Oh gitu. Sebelumnya Kak ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Kakak Dilawa Yufianti. Medina bisa manggil Kakak dengan Kak Dila gitu. Baik Kak. Sebelumnya Kakak sangat berterima kasih banyak kepada Medina karena Medina telah meluangkan waktunya untuk melakukan praktek konseling pada hari ini. Sebelumnya Medina, gimana sih perjalanan ke sini tadi? Alhamdulillah lancar aja Kak. Apakah Medina sudah makan atau belum? Belum Kak. Kenapa tuh? Soalnya Dina tadi baru sampai ke kos Kak. Oh, Makanya gitu. belum. Perjalanan Medina tadi untuk ke sini. Alhamdulillah lancar Kak. Medina ke sini tadi itu jalan kaki atau gimana? Jalan kaki Kak. Emang Medina di sini kos atau rumah sendiri? Kos Kak. Oh, emang kos Medina di mana ya? Kos Dina di belakang Kamsya Boba Kak, di depan Mi Bang Chat. Terus di bawah kampus Kak. Oh, berarti dekat ya. Iya lumayan Kak. Gimana pertemanan di kos-kosan Medina? Asik nggak? Ada asiknya, ada enggaknya Kak. Enggaknya tuh gimana tuh Medina? Misalnya ada kayak kesalahpahaman gitu Kak. Oh gitu ya Medina. Baik, sebelumnya Kak berterima kasih banyak kepada Medina karena telah memilih Kakak sebagai konselor untuk konseling pada hari ini. Sebelumnya Kak mau nanya, apakah Medina sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum Kak. Baik, di sini Kakak sedikit akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah proses pemberi bantuan dari konselor kepada konseli. Konselornya itu Kakak sendiri dan konselingnya itu Medina sendiri secara face to face gitu. Yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang Medina alami gitu. Dan di dalam konseling ini kita terdapat dengan ceritakan kepada Kakak tidak akan diketahui oleh orang lain atau siapapun itu kecuali atas izin dari Medina dan Kakak sendiri gitu. Dan di sini Medina itu harus sukarela dan terbuka dalam menceritakan permasalahan-permasalahan yang Medina alami, baik yang Medina pikirkan, yang Medina rasakan, dan yang Medina alami saat ini. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Tidak Kak. Bisa kita lanjutkan? Insya Allah bisa Kak. Baik. Silakan, apa yang ingin Medina ceritakan? Dina ada permasalahan di kos Kak. Permasalahan seperti apa yang Medina alami di kos? Banyak Kak. Salah satunya itu kayak kesalahpahaman dengan teman kos Dina Kak, yang sekamar dengan Dina Kak. Kesalahpahaman itu terjadi karena apa Medina? Karena waktu itu Dina gak sengaja pecahin piring dia Kak. Terus dia marah sama Dina Kak. Kapan kejadian itu terjadi? Kemarin sore Kak. Apa perasaan Medina pada saat kejadian itu? Kejadian Dina tuh kayak kaget gitu Kak, kan gak sengaja pecahin piring dia Kak. Pas Dina udah kasih tahu ke dia Kak kalau Dina gak sengaja pecahin piring dia, tapi dia kayak marah gitu sama Dina Kak. Dan Dina gak ada disapa-sapa dia, gak juga ditegur dia Kak. Jangankan untuk ditegur, dilihat saja enggak Kak. Tadi kan Dina mengatakan dia itu siapa? Teman kos Dina Kak. Apa yang Medina lakukan saat kejadian itu? Saya hanya bisa diam Kak, dan juga tadi saya juga agak takut sih Kak gitu, karena kan kita nggak sengaja pecahin piring dia Kak.
Saya terdiam, agak lama sih kak saya terdiamnya, dan juga saya udah coba bilang ke dia, saya nggak sengaja pecahin piring dia kak. Pokoknya saya tuh ada rasa bersalah sih kak, gitu. Gitu kak. Berapa lama teman Medina tersebut mendiamkan Medina? Cukup lama sih kak. Sampai sekarang ini pun masih didiamkannya kak. Sampai-sampai kalau misalnya kan kita satu kos tuh kak, satu kamar. Jadi kalau misalnya dia lihat Dina tuh kayak ada nggak senang gitu kak. Pokoknya kayak marah gitu kak. Padahal kan kita tuh kayak kita loh kak yang salah gitu. Iya kita yang salah. Tapi kan kita nggak sengaja kak. Kalau misalnya kita sengaja pecahin piring dia, iyalah kak, kita juga yang mendiamkan dia gitu kan kak. Jadi kan teman Medina itu mendiamkan Medina dan Medina pun mendiamkan teman Medina. Bagaimana kalau Medina mencoba untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu? Dina mau sih kak memulai pembicaraan dulu, tapi kayak kurang berani gitu kak. Takutnya nanti pas kita udah mau ngomong dia kayak bentak gitu kak. Apa Medina sudah pernah mencobanya? Belum sih kak. Terus? Medina ingin sih kak mencoba gitu kan, tapi Dina takut. Iya kak, yang Dina tadi Dina takut kayak dibentak gitu kak. Dan juga kalau Medina mulai nih kak mulai berbicara sama dia, kira-kira itu dia tuh kayak dia tuh kayak benci banget sama Dina kak. Padahal kan cuma masalah sepele kak, masalah pecahin piring doang. Habis itu apa ya namanya kak, kalau misalnya Dina pengen coba bicara sama dia kan, Dina deketin dia, terus dia tuh lihat Dina tuh kayak orang nggak suka gitu kak, kayak matanya tuh gini kak. Apa Medina sudah benar-benar untuk melakukannya? Kemarin malam Dina mencoba untuk berbicara dengan dia gitu kan kak. Walaupun tadi seperti Dina bilang tadi kak agak takut, tapi dia coba aja terus kak. Soalnya kan kita tahu itu kesalahan kita. Ya udah, Dina mencoba untuk berbicara sama dia. Dina bicara baik-baik. Kalau misalnya Dina tuh nggak sengaja pecahin piring dia kak. Terus dan dia itu kayak iya aja gitu kak pas yang ngomong itu kak. Kapan Medina memulai pembicaraan itu? Dina tuh mencoba untuk berbicara dengan dia kemarin malam kak. Dina berusaha untuk ngomong sama dia kak, karena kan kita tahu kalau kita yang salah kak. Dan juga Dina udah bilang ke dia kalau dia tuh nggak sengaja mencet ke dia, dan juga Dina udah minta maaf juga sama dia kak. Apa Medina sudah benar-benar mencoba untuk berbicara dengan teman Medina? Sudah kak. Bagaimana reaksi teman Medina tersebut? Reaksi dia tuh kayak iya aja kak. Dina tuh bingung apakah dia maafin Dina apa enggak kak gitu. Iya aja gitu kak pas yang ngomong itu kak. Kapan Medina memulai pembicaraan itu? Dina tuh mencoba untuk berbicara dengan dia kemarin malam kak. Dina berusaha untuk ngomong sama dia kak, karena kan kita tahu kalau kita yang salah kak. Dan juga Dina udah bilang ke dia kalau dia tuh nggak sengaja mencet ke dia, dan juga Dina udah minta maaf juga sama dia kak. Apa Medina sudah benar-benar mencoba untuk berbicara dengan teman Medina? Sudah kak. Bagaimana reaksi teman Medina tersebut? Reaksi dia tuh kayak iya aja kak. Dina tuh bingung apakah dia maafin Dina apa enggak kak gitu. Dengan reaksi teman Medina yang seperti itu, apa yang Medina lakukan? Kan tadi dia bilang iya aja gitu kan kak. Dina nggak tahu dia maafin. Dengan reaksi teman Medina seperti
itu, apa yang Medina lakukan? Dina tuh mencoba untuk berbicara lebih itu lagi sama dia kak. Dina ambil tangannya, terus Dina minta maaf kak, maafin Dina ya, katanya gitu kak. Terus dia Dina kak, terus dia udah senyum. Pokoknya udah agak mendingan lah gitu kak. Apa tindakan Medina selanjutnya? Mungkin setelah Dina minta maaf tadi itu kak, mungkin Dina bisa saja untuk mengganti piringnya dia kak. Kak mungkin saja sih kak, tapi lebih kayak harus diganti piringnya kak. Kan itu kesalahan kita juga kak, makanya harus kita ganti. Tadi kan Medina bilang Medina memecahkan piring teman Medina dan teman Medina mendiamkan Medina. Benarkah demikian? Iya kak. Dengan perasaan bersedih, Medina mencoba untuk berbicara dengan teman Medina tersebut, tetapi Medina merasa takut. Benarkah demikian? Iya kak. Dan dapat kakak simpulkan sementara ini bahwa permasalahan yang Medina alami yaitu Medina itu memecahkan piring teman Medina dan teman Medina tersebut mendiamkan Medina, dan oleh karena itu Medina merasa sedih dan takut untuk memulai pembicaraan. Iya kak. Bagaimana kalau Medina membicarakan permasalahan pemecahan piring tadi kepada teman Medina kembali? Apa mau teman Medina tersebut gitu? Medina akan mencoba untuk berbicara lagi kak. Dina tanya apakah dia mau diganti piringnya atau tidak, atau mau diganti dengan uang saja atau bagaimana gitu kak. Bagaimana kalau Medina mengganti piring tersebut, kan itu lebih cepat gitu? Baik kak, Medina akan mencoba untuk mengganti piring teman Medina tersebut kak. Kira-kira kapan Medina akan mengganti piring teman Medina tersebut? Mungkin besok kak. Besok kapan? Besoknya kapan tuh Medina? Besok kira-kira siang kak. Soalnya Medina juga mau ke pasar kak, jadi sekalian aja Medina beliin piring untuk dia kak. Gitu. Apa Medina benar-benar yakin akan melakukannya? Insya Allah yakin kak, karena kan juga kesalahan kita kak. Baik, dari proses konseling kita yang telah berlangsung ini, pemahaman baru apa yang Medina dapatkan dalam proses konseling ini? Yang pertama itu kak kan pemahaman yang Dina dapat dari konseling ini kak, mungkin itu dapat lebih mengetahui kesalahan kita di mana kak, dan juga kalau misalnya itu kesalahan kita ya harus kita minta maaf kak. Kalau nggak kita yang memiliki pembicaraan dulu, mungkin tidak akan ada timbulnya pembicaraan yang baru kak. Mungkin nggak akan bicara-bicara gitu kak, kalau kita nggak mulai pembicaraan gitu kak. Bagaimana perasaan Medina setelah melakukan konseling ini? Alhamdulillah Dina merasa sedikit lega kak, karena Dina sudah menceritakan apa yang sama ini Dina pendam gitu kak. Misalnya Dina kalau ada masalah tuh sering Dina pendam kak. Alhamdulillah dengan konseling ini Dina merasa lega kak. Apa rencana Dina untuk selanjutnya? Rencana Dina tuh yang seperti kakak katakan tadi, Dina akan mencoba untuk berbicara lagi dengan dia dan juga mengganti piringnya kak secepatnya gitu kan. Adakah yang masih ingin Dina tanyakan kepada kakak? Ada kak. Adakah yang Medina ingin tanyakan? Ada kak. Apa itu? Gini kak, jadi kak dalam pos itu kan misalnya yang kayak kesalahpahaman tadi kak tentang piring, tapi itu bukan tentang piring aja kak gitu. Ada juga permasalahan lainnya gitu kak. Kadang Medina tuh kayak bingung gitu kak, harus gimana gitu kak. Permasalahan yang Medina maksud ini gimana ya? Dia juga kesalahpahaman kak gitu Ya. tapi bukan tentang piring. Kayak misalnya Dina kan punya teman nih kak.
Nah jadi teman Dina tuh sering ke kos kak. Iya. Tapi teman Dina yang satu kos nih kayak gak suka gitu kak ke teman Dina yang datang ke kos kak. Kadang kalau misalnya kami ketawa kak, Dina ketawa sama teman Dina itu kayak dia tuh merasa kalau dia tuh yang diketawain, padahal enggak kak gitu. Sudah berapa lama Medina merasa kalau dia itu tidak suka dengan teman Medina yang datang ke kos itu gitu? Kalau dibilang tuh kak kayak 2 kali lah kak, misalnya Dina buat teman Dina ke kos kan kak, itu kayak dia tuh udah kayak kan misalnya teman dia udah pulang nih kak, dibilang gini ke Dina, kenapa sih harus bawa temanmu ke sini? Kenapa sih harus bawa temanmu ke sini terus? Katanya, emang dia nggak punya kos gitu katanya kak. Tadi kan Medina bilang kalau teman Medina tersebut tidak suka kalau ada teman Medina yang datang ke kos tersebut. Bagaimana sih perasaan Medina saat dia mengatakan seperti itu kepada Medina? Kalau ditanya tentang perasaan tuh sakit kak gitu kan. Apalagi teman kita yang datang ke kos itu kan teman lama kita gitu kan kak. Dan juga kos itu dalam satu kos itu kan iya sih kita sama-sama ngekos satu kamar gitu kan kak. Tapi kan yang bayar kos tuh Dina kak, bukan dia gitu kan kak. Jadi seakan-akan itu kayak dia ngatur-ngatur Dina dalam kos itu kak gitu. Apa yang membuat teman kos Medina tersebut tidak suka dengan teman Medina yang datang ke kos itu gitu? Dina kurang tahu juga soal itu kak gitu kan. Seperti yang dia bilang tadi kak, kalau misalnya Dina ketawa sama dia aja yang merasa gitu kak. Jadi seolah-olah kalau misalnya dia yang kita bicarakan, padahal enggak gitu kak. Apa Medina tidak mencoba untuk berbicara dengan teman Medina tersebut? Kalau soal itu dia sudah ada mencoba kak gitu, mencoba untuk bicara sama dia. Kalau misalnya dia tuh nggak ada loh ngomongin dia gitu kan kak. Dan juga kadang Dina tuh kayak bilang ke dia, kadang dia juga kesel kak, kos Dina gitu kan, kita cuma satu kos, dan juga kalau kita satu kos nih kan kita juga punya hak masing-masing gitu kan kak, kita sama-sama bayar gitu kan kak. Apa reaksi dari teman Medina tersebut ketika Medina telah berbicara seperti itu? Reaksinya sih kayak marah sih kak gitu, kayak orang benci gitu sama Dina. Tapi ya Dina merasa kayak bodo amat aja kak. Seperti yang dia katakan tadi, kita kan cuma satu kos, dan yang bayar kos itu kan kita sendiri kak gitu. Dari cerita Medina tadi, apa yang akan Medina lakukan untuk selanjutnya? Mungkin dia juga sedikit tersinggung mungkin kan kak, kalau misalnya dia bawa teman Dina terus ke kos gitu kan kak. Mungkin Dina akan bilang ke teman Dina yang datang ke kos tuh, janganlah ke kos dulu gitu kan. Kalau misalnya kita ke kos kamu aja gimana gitu kan kak. Gimana kalau Medina pindah kos? Kalau soal pindah kos itu Dina udah kan kak, dan sekarang Dina juga udah gak sekos lagi sama dia kak. Dina kan kita juga punya hak masing-masing kan kak, kita juga punya kebahagiaan masing-masing. Jadi karena Dina gak kuat lagi kak gitu kan, Dina pindah kos aja kak, karena memang teman itu membawa pengaruh yang sangat kak. Dina kalau soal pindah kos itu udah dilakukan kak, dan sekarang Dina juga udah pindah kos kak. Kan kita juga manusia gitu kan kak, punya kebahagiaan masing-masing. Jadi Dina lebih memilih untuk pindah kos gitu kan kak. Terus sih kata orang, kok pindah kos? Padahal orang nggak tahu kan kalau dalamnya itu kayak gimana, mereka hanya lihat di luarnya aja gitu kan kak. Dan sekarang semenjak Dina pindah kos tuh alhamdulillah Dina udah sedikit kayak gak ada permasalahan lagi gitu kan kak dengan pertemanan. Jadi dapat kakak simpulkan bahwa permasalahan yang Medina alami itu tentang Medina yang memecahkan piring teman Medina, dan Medina itu merasa sedih gitu, dan Medina sudah mencoba untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.
tapi Medina itu merasa takut gitu. Dan permasalahan yang kedua yang Medina alami yaitu tentang masalah pertemanan, yang mana dalam satu kos itu Medina punya teman yang merasa ketika Medina membawa teman Medina ke dalam kos tersebut, teman sekos Medina itu merasa tidak suka gitu, merasa misalnya kalau Medina itu bercerita atau ketawa-ketawa, teman kos Medina tersebut merasa kalau teman Medina itu menertawakan dia gitu. Baik, kakak sangat berterima kasih banyak kepada Medina karena telah mau untuk melakukan konseling dan meluangkan waktunya untuk melakukan konseling dengan kakak. Dan kakak berharap semoga Medina dapat menyelesaikan permasalahan yang Medina alami tadi, yaitu seperti piring yang Medina pecahkan tadi, segera Medina ganti dan meminta maaf kepada teman Medina tersebut gitu. Baik kak. Karena waktu kita sudah terbatas, kakak akhiri konseling kita pada hari ini. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak.